السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى والمجتبى، حمدا شكرا لله، الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والحمد لله الذي كتب الله لنا الصيام، شهر الله، شهر مبارك، شهر افترض عليكم صيامه، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر التربية. إن هذه هي مدرسة للمسلمين جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين، فرض Jum'ah Masjid Ad-Dhiya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak berapa lama lagi, hanya menghitung hari. Demi Allah, sesungguhnya tamu Allah, Duyufur Rahman, Syahrullah, dialah satu nama bulan yang Allah langsung sebut dalam Al-Quran. Ayat itu berbunyi: Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa bersyukur, mengharap, memohon atas kerendahan sebagai hamba Allah. Semoga Allah berkenan di umur, di kesehatan, di tempat kerja, di kesibukan yang ada. Sebagai makhluk Allah yang Allah berikan perintah untuk kita melaksanakannya, didasari dengan syahadah, bersaksi kepada Allah, membuktikan kita ini adalah bahawa orang-orang yang bersujud, berdiri rukuk, bertasyahud, memohon dengan lambang salat, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan Allah juga mentarbiah kita dengan berlapar di bulan Ramadan dengan segala hikmah, sederet manfaat, keutamaan yang akan diraih. Ya Rabb, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, balighna Ramadan. Dan Rasulullah mengajari, tatkala memasuki awal bulan Ramadan, berdoalah: Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbuna wa rabbuka Allah, Rabbuna wa rabbuka Allah.
Selamat datang wahai Ramadan, dengan penuh kedamaian dan iman, keselamatan dan Islam. Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ad-Diya yang diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fulan, gembiralah engkau. Tanya hati kecilmu dengan keimanan yang sampai detik ini kita miliki di hadapan Allah. Hanya engkau dan Allah yang tahu. Allah memanggilmu, terpanggilkah engkau? Ya ayyuhalladzina amanu, golongkan kami ya Rabb kepada hamba-hambamu yang beriman. Dalam sejarah dicatat bahawa 6 bulan setengah tahun sebelum datang Ramadan, sahabat telah bersiap-siap. Inilah sesuatu perintah rukun Islam yang dirindu kedatangannya, yang mereka sedih kehilangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika nanti engkau ditanya, apa sebabnya wahai engkau orang yang beriman? Kenapa engkau rindu? Kenapa engkau jadikan Ramadan itu sesuatu yang spesial? Kenapa kita harus melebihkannya? Karena Allah telah melebihkan untukmu. Kenapa engkau menjadikannya spesial? Karena Allah telah menjadikan bulan itu bulan spesial untukmu. Merugilah orang-orang yang biasa, orang-orang yang dia hadapi, yang Allah lebihkan untuknya, tapi dia mendatangi menyambutnya hanya dalam keadaan yang biasa. Demi Allah, tak ada yang bisa menghargai pekerjaan dengan Ramadan dengan segala keutamaannya. Mobil mewah yang dia pakai dengan datangnya Ramadan, dengan segala pahala yang Rasulullah kabarkan untuknya. Adakah orang bisa menghargai ampunan dosanya dengan datangnya Ramadan, dengan segala kesibukannya, lalu dia duakan, di nomor sekiankan Ramadan? Sampai-sampai kata Rasulullah, al-umratu ila al-umrah, wal jum'atu ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya, antara Jum'ah ke Jum'at berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, ada ampunan, ada penghapus dosa kata Rasulullah di antara keduanya. Di zaman, di saat, di keadaan kelalaian, disengaja atau tidak, kesibukan yang menyibukkan diri ini untuk bekerja dan seterusnya. Seandainya dia tahu makna hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Demi Allah, inilah waktunya kita merunduk. Inilah waktunya lisan ini dibasahi dengan astaghfirullahal azim, al-mustaghfirina bil ashar. Karena dia akan mudah bangun di waktu sahur, mudah untuk qiyam, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk sedekah, mudah segala kebaikan. Ilahana ya Rabb, wahai jiwa, wahai hati,
gembiralah engkau, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita saling memaafkan. Kondisikanlah keluargamu fulan, mungkin selama ini engkau jauh dari mereka dan anak-anakmu, mengejar tugas-tugas dunia. Mungkin mereka mendengar ada keluarga yang lain, mereka mendengar dari teman-temannya, saudara-saudaranya, mereka berkumpul sebelum Ramadan, mereka ceria, suami, istri dan anak-anaknya sebelum Ramadan, menyusun program sebelum Ramadan. Kelak besok engkau sibuk di Ramadan, kadang berbuka ada yang hilang dari penglihatannya. Di antara dan di tengah mereka ada saling menatap, merasa kehilangan sosok sang ayah ketika bersahur, berbuka, hilangnya cengkrama, hilangnya pelayanan rumahku, keluargaku di Ramadan. Ayah, temui mereka sebelum datang bulan ini. Hadirkan kehadiran yang hangat, penuh dengan cinta kasih, kasih sayang. Karena uang, kemewahan tak bisa menggantikan keindahan Ramadan. Sahur, bimbingan-bimbingan, menggandeng tangan anak untuk salat di Ramadan, mendengarkan tilawah Quran sang istri, sang anak di Ramadan, berkisah di Ramadan. Ayah, sekalipun ini sudah menjadi tugas negara dan semuanya yang telah menjadi ketetapan bagi kita hari ini, pilihlah. Jika hari-harimu yang kau pikirkan adalah kesuksesan pekerjaanmu, capaian target-targetmu yang telah ditetapkan oleh mereka, tapi kan kelak tidak hanya itu yang dipertanggungjawabkan. Ada sederetan amanah yang lain, ada yang harus dikejar. Penghambaan seorang hamba kepada Allah, menabung amal untuk dilapangkan kuburnya, untuk dimudahkan di sirat mustaqimnya. Ketika kita ditanyai satu persatu amanah harta, dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan, umur apa, bagaimana engkau menghabiskannya, masa mudamu, ilmu apa yang telah engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di khutbah Jumat juga, dan di mimbar ini, demi Allah, hendaklah kita menyusun program, target-target capaian bersama anak, istri dan keluarga kita, hingga pembantu kita, agar ada keteladanan, agar segala sesuatu yang sia-sia kita lakukan, yang menghabiskan amal-amal kita, itu terhindar di Ramadan. Bahkan
Al-Ustaz Muhammad Ridwan Yahya menuliskan di satu subjudul tentang fenomena-fenomena buruk di Ramadan. Beliau menuliskan yang pertama adalah berlebihan dalam soal makan dan minum. Yang kedua, berlebihan dalam soal tidur. Yang ketiga, menghabiskan malam-malam mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demi Allah, dengan mata kepala ini, hari ini di beberapa kota besar umat Islam dijebak. Umat Islam di tengah arus ketidakjelasan virus yang melanda negeri ini hingga pencegahannya. Ada kezoliman sepihak, sehingga anak-anak muda, para pekerja yang bergaji yang berlebih, mereka menghabiskan larut malamnya di kafe-kafe dan menjamurnya kafe-kafe dengan diberikan fasilitas untuk mengakses internet dengan bebas, duduk menghabiskan uang yang dicari dengan harga-harga yang fantastis. Rayuan setan untuk bertemu dengan sesama, ini adalah musibah. Sementara tekanan demi tekanan untuk orang-orang yang datang ke rumah Allah dipersempit, dicek, dibatasi. Dan para ulama, mereka yang ingin duduk berdiri di mimbar harus vaksin dan seterusnya. Kenapa mereka tak pernah dicek masuk ke mall, ke kafe, ke tempat keramaian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan ada pemandangan di Ramadan di kalangan umat yang lalai. Mereka lebih memilih berlama-lama di tempat maksiat, membuang waktu yang sia-sia yang tak bermanfaat. Akankah ini terjadi di Ramadan? Sedikit beramal. Demi Allah, ayah fulan jamaah Masjid Abdiya yang dirahmati Allah, jikalau engkau telah habiskan waktumu di siang sampai sore untuk bekerja tanpa bisa membaca Al-Quran, mungkin hanya di sela-sela waktu kita bisa mendengar, membaca, menambah amal-amal sunnah. Pilihlah, carilah amalan-amalan pamungkas setiap orang, disesuaikan dengan waktu, kondisi tempat yang kita dapat, yang kita miliki, sehingga kelak tak ada alasan bagi kita untuk ada amal-amal rahasia tersendiri setiap orang, utama sekali di bulan yang penuh barakah mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini, ma'asyiral muslimin, Masjid Abdiya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisikanlah
bagi kita yang memiliki amanah, baik RT, RW, ketua masjid, pengurus zakat, maksimalkanlah amanah-amanah ini. Mereka menunggu kita. Demi Allah, ada kejadian sebelum Jumat ini tadi menghampiri kita. Seorang ibu menunggu di salah satu mat di tempat perbelanjaan di 212 mat. Lalu dia datang dan berkenalan. Ternyata anaknya sekolah di tempat sekolah yang kita bina. Lalu demi Allah saya bertanya, "Ibu, untuk apa ibu duduk di sini?" Dia bilang, "Di sini ada memberikan makan gratis setiap Jumat." Hanya untuk sebungkus. Dia menunggu itu. Dia berharap ada yang akan mengisi lemari yang telah disediakan itu untuk mengisi perutnya hari itu. Ada banyak kisah mungkin yang tak bisa, yang tak kita ketahui di muka bumi Allah ini hari ini. Berarti uang yang kita dipotong untuk zakat, infak, sedekah, ada yang menunggunya. Bekerjalah apa yang telah Allah amanahkan. Banyak saudara-saudari kita menyambung hidupnya karena huluran tangan kita, terutama di Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. إنه السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.